Kepada saudara Seralun, kuru semangat, kedron mendung bangsa lun mensigom dunia. Baik orang dro di luar negara, musabodro, serukan yang saban untuk tanggal 26 bulan He 2020 He, tak pegok-gok dunia. Tak lemah bak bangsa tu kita yang mentongna. Tak lemah bak bangsa tu Acehnya milik bangsa. Tak lemah bak nasional bahwa bangsa Aceh hanji sepanjang masa. Maka oleh sebabnya lun himbau kepada tentera agam, tentera inong, umandung bangsa Aceh, anu mahasiswa, santri dan tengku-tengku budaya musabodro bat tanggal 26 bulan He 2020 akan tagogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lo merumpok lo dengan lungtuan Indah Rastika Sari. Kalinya tamu pehtem Mbak Uro Senin 11 Maret 2020 le. Tepatnya di episode ke-59 di tahun ketiga. Kami masih tunggu subscribe yang belum. Komentar-komentar positif yang membangun kita semua, membangun Aceh khususnya. Kita akan bahas mengenai video viral minggu lalu, rekan lun. Jadi minggu lalunya beredar kemudian video yang di platform media sosial seperti WhatsApp kemudian dan lain sebagainya. Nyana beberapa wanita yang mereka mengaku pasukan Inong Balai. Mereka melakukan apa? Jadi mereka mengamuk di kantor Badan Reintegrasi Aceh atau biasa mungkin yang singkat dengan pegah-pegah BRA. Jadi apa kemudian tuntutan mereka? Jadi memang mereka mengaku sudah sabar, sudah cukup sabar. Sudah 15 tahun kemudian sudah bertahun-tahun Aceh damai tapi mereka belum mendapatkan apapun. Kita akan bahas ini bersama Tengku Sufaini Usman alias Tengku Syekhi. Assalamualaikum Tengku Syekhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wateji sudah kembali lagi ke Pehtem. Beliau Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat Aceh atau DCRR, DCRR. Baik, ini viral minggu lalu. Anda bahagian termasuk dari pejuang lah pergerakan Aceh. Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Baik, Aceh Merdeka. Pasukan Inong Balai ini merasa mereka sudah cukup bersabar. Apa yang salah? Apa yang Anda lihat dari datangnya mereka dan mereka mengobrak-abrik lah bahasa judul tema kita hari ini. Apa yang Anda lihat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sering dah lun sampaikan setiap tahun per tahun dan melewati tahun bangsa Aceh semakin habis kesabaran. Dengan bukti kehadiran pasukan Inong Balai, tanda-tanda memang Acehnya bakal nak pergerakan baru karena habis kesabaran. Karena kehadiran BRA hanya menyelesaikan tujuan daripada masalah itu sendiri. Karena BRA-nya yang bermaksud untuk memberi kompensasi kepada korban konflik, al khusus kepada tentera-tentera yang pernah berperang di masa konflik, baik itu Inong dan Agam, yang saya bilang pasukan Inong Balai dan pasukan Agam. Dan secara umum memang seluruh korban konflik, baik masyarakat itu sendiri. Ternyata BRA dan banyak yang lain itu enggak diperuntukkan untuk kepentingan mereka. Jadi situ hanya untuk kepentingan petinggi-petingginya saja. Jadi ini yang terjadi. Jadi hanya untuk memperkayakan mereka-mereka al khusus para petinggi yang setingkat panglima dan para petinggi setingkat diplomatik, misalnya pejuang-pejuang aktivis lah, yang itu yang dikedepankan. Jadi tentera-tentera yang di lapangan ini mereka tidak berdaya. Kalau nggak datang langsung seperti itu nggak diperhatikan. Maka saya pikir saya setuju sekali itu harus diobrak-abrik. Apalagi ketua ketua BRA. Itu nggak cocok disebut ketua BRA. Nyan, kan tidak cocok. Ketua LGBT cocok. Lihat aja seperti perempuan. Ketua apa? LGBT. LGBT. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Mungkin lihat aja di setiap ada konten dia, itu hanya untuk menampilkan hal-hal yang tidak senonoh ya. Mungkin sampai mengeluarkan lidah dan seterusnya, itu kan pekerjaan LGBT sebetulnya. Maka saya bilang ini terpuruk
ini fase-fase terpuruk, ini tahun-tahun terpuruk, ini tahun-tahun bangsa Aceh habis kesabaran, al-khusus Tentera Agam dan Tentera Inong. Baik, tujuan dibentuk DPRA Tengku kemudian adalah BRA, ya? BRA, maaf, BRA maksudnya. BRA ini Badan Integrasi Aceh kan untuk tadi ya kita bilang, untuk kemudian korban-korban ini mendapatkan haknya kembali. Yeah. Tapi hari ini justru yang Anda lihat itu justru sampai habis kesabarannya, mereka harus datang sendiri kalau tidak diperhatikan. Apakah sampai segitunya sudah di titik itu? Ini belum parah, ini akan parah nanti ke depan. Ini akan parah. Ini kan masih bangkit tentara-tentera Inong Balai. Mungkin ke depan ini bakal bangkit tentara-tentera yang kemarin ini banyak singa, banyak yang sandinya cage, yang sandi bermacam-macam. Ini akan bermuncul, bukan diobrak-abrik aja, mungkin dihancurkan mereka. Karena nggak sewajarnya mereka berbuat untuk para tentera diabaikan. Sementara tujuan perdamaian itu bukan untuk bereporia mereka. Tujuan perdamaian itu mereka, nggak ada lain. Tapi setelah mereka menyerah di dalam Helsinki, semestinya Indonesia, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang sebegitu besar. Semestinya harus diperhatikan dulu korban konflik, al-khusus Tentera Inong Balai, Tentera Agam. Mungkin kalau Tentera Agam adalah yang sebagian dapat, tapi kalau Inong Balai ini sama sekali nggak diperhatikan. Maka saya pikir lebih baik tutup aja itu BRA ini. Tutup aja BRA, sampai segitu Anda melihat harus ditutup. Tutup, yang ada berguna, yang ada terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, artinya tadi bahasa Anda hanya kepentingan petinggi-petingginya saja. Betul. Jadi lebih baik tutup. Maka ini saya lebih cenderung, saya desak PJ yang sekarang ada gubernur ya, gubernur yang tidak ada hubungan dengan politik. Ini nanti akan saya desak atau diaudit atau dievaluasi. Kalau memang bagus tutup aja, kalau tidak berguna. Seberapa parah kemudian Anda sampai mengeluarkan statement, oh ini harus ditutup, mentang BRA, mentang BRA-nya. Hanya kepentingan petinggi mentang yang gepena mesti. Bagaimana Anda bisa melihat sampai petinggi saja? Apakah pemerataan itu tidak sampai tadi? Tidak ada keadilan, tidak ada pemerataan. Jadi timpang tindih, artinya orang itu kalau yang lebih dekat dengan petinggi kebagian mau ulang-ulang. Artinya yang Anda lihat toyang dengan petinggi, yang tim melih dengan petinggi, yang tim anggu punya pegawai petinggi, yang kebagian. Apalagi yang tim dukung partai petinggi. Maka lu sering lebih statement partai lokal lebih baik tutup hanya berguna apabila kita berbicara berdasarkan ideologi Aceh mereka. Tujuan daripada perjuangan Aceh mereka, lebih baik partai lokal tutup atau pilihan lain. Sampai Anda bilang partai lokal harus tutup? Tutup juga, nggak ada perlu. Partai lokal artinya partai? Partai yang setelah terjadi Helsinki. Partai Aceh? Semua partai. Semua partai lokal tutup? Tutup aja lebih baik. Ini kalau kita berbicara dengan ideologi Aceh mereka. Jika kita berbicara, kalau kita bicara ideologi Aceh Merdeka, lebih baik balik tutup, lagi. nggak berguna, yang ada kekacauan. Atau ada solusi lain. Sekarang kan ada partai ulama, partai Tengku, baik itu PAS, Gaptat. Tapi itu juga bagian dari partai lokal. Partai lokal, atau lebih baik kasih ke ulama aja. Jadi yang tapi jangan tutup partai lokal, tapi kasih ke ulama. Ini apabila kita ambil alternatif. Anggaplah seperti itu. Yang membicarakan partai-partai dari Kobatan, partai dari Perjuangan, partai dari tentara, itu nggak berguna, lebih baik tutup aja. Sebegitu kecewanya Anda Tengku dengan teman-teman rekan-rekan Anda di Pejuang Aceh yang tadinya kemudian ideologinya Aceh, tapi hari ini Anda sampai karena dengan hadirnya partai-partai yang mengatasnama Pejuang justru menghancurkan ideologi Aceh mereka secara nyata. Lebih baik nggak ada lagi perlu ada partai, nggak perlu ada partai di Aceh. Kembali kepada perjuangan secara independen. Berarti perjuangan bangsa Aceh dulu tanpa menggunakan partai. Karena udah kita serahkan partai 17 tahun hari ini, malah semakin kacau di Aceh. Semakin carut-marut di Aceh, semakin fakluat di Aceh. Maka kalau menurut kami lebih baik tutup aja partai lokal itu, atau serahkan kepada tengku-tengku, partai tengku-tengku. Itu pilihan. Kalau nggak mau tutup, berarti kasih gitu. Nanti karena dalam sejarah pun masa perang Belanda, Jepang, dan kemudian ada yang ditawan para raja dan sultan, akhirnya
ulama yang ambil alim. alih, alim ulama yang ambil alih untuk melakukan revolusi. Maka di CRA ini mengedepankan revolusi rakyat, kembali kepada rakyat dan kembali kepada ulama. Apa yang kata ulama, apa yang kata rakyat. Asal jangan kata partai-partai lokal yang mengatasnamakan pejuang, justru mereka yang menghancurkan perjuangan. Di CRR dukung partai ulama? Bukan masalah dukung, ini kan pilihan. Pilihan. Ini umpama, harus mesti itu. Kita juga lihat perkembangan. Ini tengku-tengku yang tampil ini benar-benar nggak bisa menguntungkan revolusi. Kalau nggak menguntungkan revolusi, semuanya harus tutup. Nah itu. Sebegitu kecewanya kemudian Anda sampai... Nggak ada arti, nggak perlu Tidak kita ada tunggu arti. lagi. Soalnya udah 17 tahun yang mereka yang kaya raya, mengeuforia, dari tidak ada kendaraan mewah, sekarang udah pakai kendaraan mewah. Dari jangan tapak, kayak motor mewah. Menang. Dari jangan tapak yang mata mewah. Dari baru mau tirih, kayak baru mau gedung. Kon sabo mau boboh kah? Artinya beda aja kan? Ini Yang hasil terjadi kesenjangan sosial kan? kesenjangan Lebih sosial. baik nggak abaikan, tutup saja mereka. Tapi dah ke Inong Balai dan punya kan pada masa konflik saat itu Kiban awak yang berada di depan. Di garis depan. Di garis depan mereka. Ya, boleh yang pegang Inong Balai, boleh. Maka lu suruhkan pada Inong Balai, tentera agam, tentera Inong kembali bersatu, kumpulkan bak revolusi. Tak kumpulkan baik ini mandum tak obrak-abrik mandum yang kira-kira hanya menguntungkan untuk kepentingan perjuangan. Revolusi untuk yang baik arahnya pastinya. Ya. Ya, karena kan kita sudah capek konflik. Ya, kita nggak menggunakan kekerasan. Sudah lelah dengan menggunakan konflik yang kekerasan. sudah berpuluh tahun. Artinya mereka yang maju ke depan pada saat itu. Ya. Tapi uronyo dengan kondisi yang ada, Anda melihat justru mereka lah yang tidak Iya, sangat kesenjangan miris. itu. Kalau kita melihat tentara-tentara Inong Balai ini, mereka kan selama ini nggak bangkit, nggak bicara, nggak ngomong. Ini kan habis kesabaran. Oke. Nggak pernah di-open orang tuh. Kalau kita lihat di lapangan, seperti hilang begitu saja tentara-tentara Inong Balai. Sedangkan masa konflik, mereka juga ikut di garis depan. Paling uke lah. Paling gagah lah, paling berani lah awaknya untuk membela kebenaran. Tapi orangnya yang diabaikan. Jadi lebih ke sangat menyedihkan. Jadi lu serukan kepada tentara-tentara Inong Balai, kumpulkan mandu tentera Inong Balai kembali, tampilkan bersama-sama. Mungkin bak tanggal 26 bulan tahun 2020 nyo akan tergerakkan revolusi. Kenapa tanggal 26? Sekalian kita kan ada untuk tarik maklumat perang Belanda kepada Aceh kan. Tapi sekalian kita gunakan untuk kekuatan rakyat, untuk kita pertanyakan dan minta pertanggungjawaban kehancuran Aceh di Muyub Emerald Singki. Itu wajib. Oke, back to BRA. Khususnya BRA tutup. Kembali ke BRA, apa yang Anda lihat dari kinerja BRA selama ini? Karena kan tujuan tadi balik lagi untuk hak Inang Balai, Inang dan Agam. Jadi yang memang mereka berjuang. Pulang anak yatim, korban konflik luar biasa. Bagaimana kepedihan itu, Tengku. Artinya mereka kan BRA ini untuk mengembalikan hak-hak mereka dan sebagainya. Tapi Anda lihat bagaimana kinerja BRA? Kan saya sudah bilang, lengkap pegahuno bahwa Indonesia sudah diberi kompensasi menyerah. Awalnya Pegadame itu menyerah total. Jadi sudah diberi uang kompensasi, baik itu dalam bentuk program-program maupun khusus di BRA. Ini adalah wadah untuk membina baik secara ekonomi maupun secara pemantauan kesejahteraan para kobatan, baik tentera agam dan tentera Inong, dan orang-orang korban yang lainnya, baik masyarakat. Kan itu mestinya. Iya, sudah harusnya, tujuannya itu. Tapi kan sudah berapa banyak ganti ketua. Baik dari Arzhari Cage dan sebelum Arzhari Cage sudah ada juga ketua BRA. Saya nggak tahu siapa-siapa. Sampai hari ini ini bukan ketua BRA, nih ketua LGBT dalam ketujuh. Tanggung jawab karena yang adalah merusak citra daripada bangsa Aceh. Tampilannya seperti LGBT ya. Apakah LGBT saya nggak tahu. Sepertinya LGBT. Nah, itu ini terpuruk. Anda kenal sebelumnya dari maksudnya selama ini berjuang? Nggak kenal. Sama sekali? Sama sekali nggak kenal. Maksudnya beliau juga bahagian dari pergerakan? Sepertinya bukan, cuman tampil aja setelah ini aja. Tapi saya nggak tahu sebenarnya bagaimana dia itu, saya nggak tahu. Jadi yang perlu kita bicarakan adalah 17 tahun sudah perdamaian ini atau menyerah ini. Sorry, bukan perdamaian, menyerah ini. Semestinya yang sangat penting kan memperbaiki secara psikologis tentara-tentara dulu.
tentera agam, tentera inong, yang sampai tidak ada marwah, tidak ada martabat, nggak ada kerjaan, nggak ada lapangan kerja, nggak ada tanggung jawab, nggak ada kepastian apa-apa dalam bentuk undang-undang apa aja. Mereka tidak ada satu tanggung jawab penuh. Ini satu yang kita lihat tidak ada. Yang kedua, kita juga tujuan perjuangan bukan begini-begini. Tujuan perjuangan itu adalah untuk menyelesaikan substansi tujuan daripada perjuangan adalah merdeka. Kita harus mengarah ke situ. Nah, tapi mereka seperti partai-partai lokal selalu mengatasnamakan perjuangan menuntut mereka. Padahal yang terjadi bukan menuntut mereka, menghilangkan isu mereka, menghilangkan oleh dengan kehadirannya partai lokal itu. Justru mereka menghilangkan isu merdeka. Isu mereka. Kita sudah selesai dengan bicara merdeka itu. Hari ini kan kita sudah kembali ke wilayah kesatuan RI. Ya itulah menyerahnya ke RI. Bahasa Anda menyerah. Menyerah. Kenapa tidak berdamai? Karena kita sudah damai, sudah menikmatilah kedamaian ini 17 tahun lebih. Iya, saya kan berbicara berdasarkan ideologi Aceh mereka. Substansi ideologi Aceh mereka itu tidak ada istilah damai. Tidak ada istilah damai. Yang ada kalah atau menang atau menyerah. Jadi hari ini perjuangan yang berkorban orang banyak sekali puluhan ribu, ternyata di ujung-ujungnya menyerah. Menyerah tujuannya untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok orang yang menyerah. Ini yang sangat menyakitkan. Menyerah dan kepentingannya orang yang menyerah ini. Untuk kelompok dan digiring semua orang menyerah, tapi ambil keuntungan oleh beberapa orang saja. Ini yang sangat menyakitkan di fase ini. Ini fase terburuk sejak Aceh. Inilah MUI Helsinki saya bilang. Oke, kalau kita mau membangun Aceh kembali, ya berarti harus bersatu kembali bangsa Aceh untuk kembali kepada substansi. Katakan berarti perjuangan Aceh masih berlanjut atau tidak. Kalau tidak berlanjut berarti harus ada keadilan, harus ada kemerataan, harus benar-benar Indonesia jangan melepas begitu saja sama mafia-mafia ini. Anda sepesimis itu atau masih ada harapan kita? Saya pikir kalau dalam keadaan yang seperti ini saya lihat nggak ada lagi harapan untuk mencapaikan tujuan, nggak ada. Kecuali kembali kepada saya bilang tadi revolusi rakyat. Atau kembali kepada ulama. Serahkan persoalan ini kepada ulama. Maka saya bilang tadi, dengan hadirnya partai tengku-tengku tadi, bisa saja kan ini alternatif. Bisa saja, tapi bukan berarti saya telah mendukung. Karena saya melihat proses juga. Mendukung. Tapi maksudnya ulama, menurut Anda tadi ya, ulama itu boleh kita jadikan pilihan. Pilihan. Daripada pilih mafia-mafia itu lagi. Oke, Anda menyebut kata mafia. Mafia, malah bandit. Bandit. Saya siap bertanggung jawab. Anda siap bertanggung jawab. Bahkan Ketua BRA hari ini itu tidak merepresentasikan. Tidak merepresentasikan sebagai pejuang atau perwakilan pejuang-pejuang. Jadi mereka sepertinya saya bilang tadi Bak sebagai ketua LGBT. Gaya-gayanya sepertinya seperti itu. Yang tidak sewajarnya sikap dan penampilan menunjukkan pada publik bangsa Aceh seperti itu. Maka ini lebih menyakitkan lagi. Akhirnya keburukan ini Allah tunjukkan. Karena memang ini yang mengelola Aceh hari ini di Helsinki, mafia-mafia ini. Ini Allah tunjukkan. Ketua DPRA akhir ini yang terakhir ini BRA malah seperti saya bilang LGBT itu kan manusia nggak benar itu. Ya kan? Nggak cocok lah untuk memimpin Aceh ini, nggak cocok. Untuk merepresentasikan perjuangan Aceh itu tidak cocok. Ini harus segera diberhentikan. Kalau enggak, ini pasal kita main tutup sendiri nanti. Kita tutup BRA itu. Ini maka kita gerakkan kekuatan rakyat nanti. Kemungkinan kita tutup partai lokal dan pun kita tutup simbol-simbol yang mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat sementara tidak ada seperti BRA atau ada program-program lain. Maka saya bilang saya mau minta tanggung jawab juga pada PJ Gubernur. Jangan diam. Ini harus mengeluarkan sebuah solusi yang terbaik. Apa solusinya kalau Anda? Ya saya pikir kalau yang kira-kira tidak berguna nggak usah diteruskan. Berikan langsung kepada korban-korban dengan cara-cara pemerintah lah. Oke, dana itu langsung kepada korban. Jadi nggak usah mampir di kantor-kantor seperti itu. Nggak perlu mampir lagi. Jadi saya juga udah sebulan di sini di Aceh. Saya lihat
PJ pun no comment, nggak diem 1000 bahasa. Ada apa ini? Ini juga perlu dipertanyakan. Maka kalau nanti PJ ada di tempat, saya akan mengunjungi untuk mempertanyakan itu. Harus ada Anda juga solusi. akan ketemu PJ? Harus ketemu PJ, ketemu DPRA, ketemu semua ketua DPRA juga. Saya siapa nama? Saiful Yahya ya? Iya, Pun Yahya. Pun Yahya. Mungkin ini semua, juga bagian dari... Ya, saya mau pertanyakan masalah ini. Harus ada pilihan. Tutup mereka semua, kembali kepada perjuangan. Atau harus apa solusi lain? Kami tetap akan menggerakkan revolusi pada waktunya. Kita akan gerakkan. Kembali ke namanya ya? Ya. DCRR, Duta Resentral Revolusi Rakyat Aceh. Jadi bagaimana ini Anda ingin berevolusi terus? Ya, bagaimana revolusikan perubahan. Perubahan. Kita merubah yang jelek-jelek jadi bagus, yang nggak baik yang jadi baik. Yang tadinya tidak lagi kepada tujuan harus kembali kepada tujuan. Itulah revolusi. Namanya revolusi rakyat. Revolusi rakyat. Jadi rakyat yang punya kedaulatan. Jadi bukan yang lain. Jadi tanpa rakyat nggak ada mereka. Negara pun tanpa rakyat nggak ada. Ya, maka harus kita kembalikan ketika kondisi sudah carut marut begini, sudah fakluya begini, berarti solusinya harus kembali kepada rakyat. Karena rakyat. Yang punya negara ini rakyat, yang punya Aceh ini rakyat. Jadi jangan sampai dikelantarkan rakyat, jangan sampai rakyat dijadi kambing hitamkan untuk kepentingan mereka. Oke. Dan Anda tahu bahagian yang ini, Tengku, yang Inong Balai datang itu tahu Anda? Gerakan itu? Tentu itu kan memang mereka benar dari pasukan Inong Balai. Dan banyak lagi inong-inong balai di belakangnya yang mungkin belum bangkit. Ini mungkin akan segera bangkit. Maka kita himbau kepada inong balai di mana saja drone-drone tinggal harus data kembali, kumpul untuk kita gerakkan bersama-sama. Mungkin tanggal 26 bulan 2020 akan tergerak bersama-sama malam. Dan al-khusus kepada tenteragam. Biar sampai latu-latu puduk bagi bataku bedoh tenteragam bedoh sedangkan tentera inom kai bedoh peciro sengap hana peli terhargai awaknya habis di marwah di pulau marwah dia nanggro pulau marwah pulau dan di CRR memfasilitasi itu. Iya, kita siap di garis depan, kita siap tanggung jawab, siap kita pasang badan demi kepentingan bangsa. Siap kita pasang badan. Tengku Syaki, terima kasih banyak. Terima kasih Wate. Terakhir, Tengku, yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, kepada saudara-saudara lun, kuru semangat, kedua mendung bangsa lun mensigom dunia. Baik orang dro di luar nanggro, musabodro, serukan yang saban untuk tanggal 26 bulan 2020 tak pegok-gok dunia. Tak lemah bangsa tu kita yang mentongna. Tak lemah bangsa tu Acehnya milik bangsa. Tak lemah nasional bahwa bangsa Aceh hanji sepanjang masa. Maka oleh sebabnya lun himbau kepada tentera agam, tentera inong, umandung bangsa Aceh, anak mahasiswa, santri dan tengku-tunggu daya musabodro tanggal 26 bulan 2020 akan tagok-gok dunia. Lagi yang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Syeki, Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat Aceh di CRR. Terima kasih banyak rekan lon, insyaallah menumpak lon mengelon tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.